Menganalisis taktik pemadaman api pada layar ini, kita membedah bagaimana Shopee mengeksekusi manuver mitigasi untuk menyelamatkan ekuitas mereknya dari jurang kehancuran. Langkah pertama mereka adalah merebut kembali kendali narasi melalui klarifikasi cepat dan transparan. Sebuah upaya untuk memotong rantai disinformasi dengan menegaskan kembali posisi korporat terhadap regulasi tenaga kerja dan komitmen lokal. Namun, Shopee menyadari bahwa bertahan saja tidak cukup. Di langkah kedua, mereka melancarkan serangan balik psikologis melalui kampanye positif, seperti Shopee Barokah. Taktik ini dirancang bukan sekadar sebagai promosi dagang, melainkan sebagai instrumen pengalihan isu diversion berskala masif. Dengan membanjiri lini massa menggunakan narasi pahlawan ekonomi lokal dan mengekspos produk UMKM, Shopee secara sistematis berusaha mengubur sentimen negatif algoritma di bawah tumpukan kampanye visual yang emosional. Ini adalah demonstrasi klasik tentang bagaimana sebuah raksasa teknologi menggunakan kekuatan kapital pemasaran digitalnya untuk memanipulasi ulang persepsi publik di tengah krisis. Melanjutkan anatomi pertahanan Shopee pada layar ini, kita membedah dua pilar mitigasi yang beroperasi di belakang layar. Pada poin ketiga, Shopee menggeser strateginya dari reaktif menjadi prediktif melalui social listening atau pemantauan media sosial. Dengan mengaktifkan radar analitik digital, tim PR tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Mereka menyedot miliaran percakapan publik secara real-time untuk mendeteksi percikan sentimen negatif sebelum bermutasi menjadi badai viral. Namun, memadamkan api di media sosial saja tidak cukup jika fondasi bisnisnya keropos. Oleh karena itu, pada poin keempat, Shopee mengeksekusi diplomasi korporat lapis tinggi. Mereka membangun firewall atau dinding api komunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan absolut, yakni pemerintah selaku pembuat regulasi dan mitra UMKM selaku urat nadi pasokan produk. Langkah ini adalah manuver krusial untuk mengkarantina krisis, memastikan bahwa kebisingan tagar di Twitter tidak meracuni kepercayaan investor dan tidak memicu pemutusan hubungan kerja sama di dunia nyata. Mendarat pada konklusi akhir dari studi kasus Shopee di layar ini, kita menarik sebuah garis tebal bahwa di era hiperkonektivitas, ekuitas reputasi digital adalah aset korporat yang paling mahal sekaligus paling rapuh. Badai uninstall Shopee membuktikan secara absolut bahwa media sosial telah mendisrupsi monopoli kebenaran korporat. Opini publik yang dibakar oleh algoritma kini bergerak jauh lebih cepat dan seringkali melampaui realitas faktual di lapangan. Meskipun Shopee pada akhirnya berhasil memadamkan kobaran api ini melalui orkestrasi, klarifikasi instan, pengalihan isu melalui kampanye visual pro UMKM, dan spionase sentimen digital, ada satu mandat strategis yang tersisa. Manajemen reputasi modern tidak bisa lagi dioperasikan sebagai pemadam kebakaran yang hanya reaktif saat krisis meledak. Ia menuntut arsitektur pertahanan yang proaktif, membangun benteng narasi yang otentik, memelihara komunikasi lintas dimensi dengan setiap pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap aset komunikasi pemasaran kita tidak menyisakan celah sekecil apapun untuk dieksploitasi di ruang digital yang tanpa ampun.